Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, sisa umur sehingga kita dapat berkumpul di rumah yang kita banggakan ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa juga kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau yang membawa kita dari alam kegelapan pada alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat dewasa ini. Baik, ucapan penghormatan saya kepada ibu-ibu KPM PKH Desa Simpang Abail, Kecamatan Tepat Tengah, Kabupaten Simelu, untuk pertemuan kita kali ini pada bulan ini, yaitu modul perlindungan anak, sesi kekerasan pada anak, ya. Baik, ibu-ibu, apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Kemudian masih ingat nggak ya kita? Masih. Nggak lupa kan? Enggak. Mantap. Baik, yang pertama dulu ya, kalau salah-salah awas nih Bu ya. Ya. Harus bertanya nih Bu ya. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo, halo. Hai. Iya, baik. Oke, kita sama-sama sharing Bu ya, bukan mengajarkan Bu ya. Tentang masalah modul perlindungan anak dan sesi kekerasan pada anak ya. Ya. Jadi kita di sini sharing, saya pun berbagi pengalaman, ibu pun gitu, tukar pikiran ya. Ya. Baik. Contoh kekerasan pada anak. Jadi jenis kekerasan dan perlakuan salah itu pada anak ada 4. Yang pertama kekerasan secara fisik. Kemudian kekerasan secara psikis. Yang ketiga kekerasan seksual. Dan yang keempat penelantaran anak. Itu juga bagian dari kekerasan. Nah, baik. Untuk kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun luka pada tubuh anak. Jadi, contoh kekerasan fisik yang pertama yaitu memukul, mencubit, ataupun menampar. Kira-kira sering nggak dilakukan nih Bu-ibu? Sering. Enggak. Mencubit nih Bu? Kalau cubit ya. Sering ya? Enggak lah. Mencubit ya? Cubit-cubit Sekali-sekali cubit saya. Cubit-cubit sayang. Iya. Iya, cubit-cubit sayang. Jadi kan istilahnya, walaupun cubit-cubit sayang, itu juga bisa melakukan kekerasan fisik pada anak, ya. Yang kedua menendang ataupun menginjak. Insya Allah kalau di sini enggak Bu ya. Enggak. Alhamdulillah. Iya. Kemudian mengguncang-guncangkan badan anak. Jadi mengguncang-guncangkan ini gini dia Bu. Jadi kan apa enggak sakit kalau seperti itu? Apalagi masih anak-anak bayi dan balita. Kemudian memasukkan cabai ke mulut. Nah ini ada enggak? Ya, berarti zaman tuh Pak, Zaman ya? Ya. Nggak ada lagi. Enggak ada lagi Bu ya. Jadi ini Bu, pengalaman sedikit. Kalau misalnya ibu-ibu dulu, misalnya sama orang tua ibu-ibu dulu, jadi jangan diterapkan lagi sama anak-anaknya Bu ya. Iya, kalau misalnya kalau bisa. Kasihan pula. Iya, kalau bisa Bu. Misalnya kan orang-orang tua dulu Ibu ataupun nenek saya Bu ya. Nah, jadi jangan lagi diterapkan pada kami. Nah, gitu Bu. Kenapa yang kalau bisa yang baik-baik aja Bu ya? Karena kan semuanya ada hak asasi manusia. Manusia tuh gitu juga dengan hak asasi pada anak. Ada haknya dia. Ya? Nah, kemudian kekerasan secara psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap anak. Kemudian kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dari pelaku. Contoh psikis ini, psikis tahu nggak Bu Ibu? Enggak. Mental ataupun jiwa. Contohnya gini Bu, memolototi anak.
Memelototi anak ini bagaimana contohnya? Belalang mata. Iya, matanya itu mengeluarkan mata dengan besar melotot. Nah, jadi itu juga mengganggu psikis. Cobalah anak-anak itu kita marahin, kita kasih nada besar, mata kita melotot, ya kan? Ya. Mereka takut tuh Bu Ibu. Jadi kesakitan pada jiwa dan hati itu Bu, itu paling membahayakan. Kemudian mengatakan anak bodoh, sering. Ya, jangan kita sampaikan pada anak kita itu mengatakan anak bodoh. Itu juga akan mengganggu psikis anak. Kemudian membanding-bandingkan. Ini misalnya dalam keluarga Bu ya. Iya. Nah, yang si A sama si B. Iya. Lebih memilih si B, membandingkan dia pintar ataupun apa. Jadi nggak boleh juga Bu. Kalau bisa ibu-ibu ini harus berlaku adil. Nggak boleh si A diinikan, dipuji, disayang, yang si B tidak. Karena dia misalnya banyak melakukan kesalahan. Nggak boleh juga Bu. Jadi gini Bu, anak-anak yang sering melakukan kesalahan itu, dia harus kita beri lagi rasa kasih sayang yang lebih besar dibandingkan dengan yang tadi si A. Misalnya yang si B ini agak pemalas belajar, ya kita berikan rasa kasih sayang kita, rasa peduli kita melebihi dari si A. Kenapa? Dia memang membutuhkan kita. Jadi anak-anak kita itu Bu, kita jadikan sebagai sahabat. Jika misalnya terjadi sesuatu, dia mau menceritakan. Jadi kalau misalnya dia ibu-ibu itu, anak-anak ibu tidak menjadikan ibu sebagai sahabat, dia tidak bercerita apa kendala dia yang terjadi misalnya di sekolah ataupun di lingkungannya ataupun pada teman-temannya. Yang keempat, membenci anak. Enggak kan Bu Ibu? Enggak. Kemudian sasaran kemarahannya dan lain-lain. Yang terakhir, tidak menegur anak. Artinya tidak peduli. Jadi jangan sampai ibu-ibu lagi tidak peduli pada anak. Sedangkan anak itu adalah generasi dari ibu-ibu semua. Anak itu generasi dari orang tua yang satu saat nanti merawat orang tua. Kemudian kekerasan seksual. Jadi perbuatan ini mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan juga menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Jadi misalnya contoh seksual ini, misalnya pantat dicolek, ini nggak ada ya di daerah kita Bu ya. Kemudian anak kelamin diraba-raba. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan sampai misalnya cukup anak aja yang bisa ini kan, yang bisa meraba, nggak harus juga. Misalnya sebagai orang tua ada batasannya juga Bu Ibu ya. Nah, ini bisa sosialisasi ataupun kerjasama sama suami. Kemudian misalnya contoh lagi payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa dan dijual ke mucikari. Ini adalah contoh bagian dari kekerasan pada seksual. Jadi kita misalnya melihat dari kita menonton televisi, sering terjadi misalnya ada pemberitaan anaknya dijual ke mucikari, ya kan? Secara. Jadi hal-hal seperti itu adalah bagian dari kekerasan seksual. Jadi begitu juga misalnya pada kawan-kawannya. Misalnya si anak terjadi kekerasan seksual pada temannya. Jadi si anak ini dia misalnya dia bisa mengakibatkan trauma. Trauma tersebut dia akan dia seolah-olah tidak ada lagi harga diri. Makanya misalnya Bu Ibu itu harus akrab dengan anak supaya dia bisa menceritakan apa yang terjadi. Kalau misalnya dia terjadi kekerasan, ibu-ibu harus misalnya menindaklanjuti bagaimana proses misalnya kekerasan yang seksual ini. Kemudian ibu-ibu melaporkan juga kepada hal yang berwajib. Yang terakhir adalah penelantaran, eksploitasi yang dimaksud. Jadi penelantaran anak itu misalnya apa contohnya Bu Ibu? Penelantaran. Contoh dari penelantaran, ada yang tahu? Menelantar anak contohnya apa? Membuang anak. Tidak mengasih Ya. makan Tidak anak. mengasih anak, makan anak. Tidak memberi makan anak, betul. Menelantar.
tidak menyekolahkan anak. ya. Jadi hal-hal seperti itu, Tidak memperdulikan. kemudian menyuruh anak bekerja. Jadi bukan hanya membantu ya. Kalau membantu diwajibkan untuk membantu orang tuanya. Jadi kalau misalnya anak-anak menyuruh untuk bekerja, artinya kan dia di sini kan misalnya contohnya masih pelajar, ada hak dia bermain, ada hak dia belajar, ya kan? Ada hak dia sekolah. Dia bisa bekerja itu sesuai misalnya keinginannya, ada waktu istirahatnya. Jadi jangan seolah-olah juga kita menyuruh memperkerjakan, ya kan? Itu hal yang perlu kita hindari, nggak boleh ya Bu. Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Pertanyaannya ini tadi kekerasan nggak bisa sama anak. Ya. Kalau dia nanti bandel, kalau dibilang nggak didengar, jadi gimana caranya mencegah? Ya, misalnya kalau anak tersebut tadi kan kekerasannya nggak boleh, misalnya anak itu bandel, terus kita cubit, ya kan? Nah, jadi itu kan misalnya melanggar, nggak bisa kan? Jadi bagaimana dia untuk kedepannya? Jadi gini Bu, nggak harus dia misalnya misalnya kan si anak tersebut perbuatannya misalnya selalu jahil ataupun kasar, nggak harus juga dikasari. Anak itu butuh perhatian sebenarnya Bu. Dia butuh perhatian. Jadi dia kebanyakan, ini sharing ya, pengalaman kami menjadi guru di sekolah, kebanyakan anak yang bandel itu kurang perhatian Bu. Ada masalah di rumah, kurang perhatian. Makanya kalau kami mengajar itu, yang paling cepat kenal itu yang pintar sama yang paling bandel. Itu yang paling cepat dikenali. Jadi gitu dia Bu Ibu. Harus kita beri lagi rasa peduli kita sama dia, sehingga dia bisa, oh saya ini nggak mau saya berbuat seperti ini karena saya dipedulikan oleh orang tua saya. Jadi kita kasih pandangan bagaimana orang yang sukses, yang tidak sukses, ataupun mencontohkan sebagai ibu-ibu semua ataupun pada suami ibu-ibu kan. Misalnya ini contohnya sahabat ibu, nggak ada sekolah inilah, nah, harus bertani, harus ini. Jadi itulah kita kasih pandangan sama mereka ya. Itu aja ya Bu. Iya. Yang lain? Cukup? Baik. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini bahwasanya kekerasan pada anak itu ada 4. Yang pertama kekerasan pada fisik. Yang kedua Psikis. 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 Yang ketiga, Seksual. yang keempat Anak. penelantaran anak. Ya. Baik Bu Ibu, cukup sekian. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.